ujiannya berat, tapi kita mempunyai yang pertama sifat qanaah. Ini kita yakini bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum. Jadi Allah yang menemukan jodoh kamu itu kok. Jadi bukan orang yang menemukan jodoh kamu, tetapi Allah yang menemukan jodoh. Maka kita harus qanaah, rimo ing pandum. Bagianmu memang main janati ini. Nggak usah klerak-klerok, nggak usah iri kepada orang lain. Wah itu ya cantik, nggak usah. Bini kamu lebih cantik dibandingkan dengan punyaan orang lain, maka kita akan menjadi qanaah. Yang kedua tadi yasbir ala balai, kita disuruh sabar menerima ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ujian ini adalah berupa keimanan. Kita sudah mengerjakan sholat, kita mengerjakan duha, kita tahajud sudah, berpuasa sudah, tapi mengapa Allah masih belum memberi kelancaran rezeki, kebahagiaan untuk perjalanan yang berikutnya. Yang ketiga, ini diingat-ingat, yashkur ala na'mai, syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah sejak lahir sampai sekarang kita tidak bisa menghitung karena saking banyaknya. Tetapi kalau orang yang mau bersyukur yang telah diumumkan oleh Allah, wa idza zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah, yang jawab Allah. Saya doakan bisa ziarah Mekah Madinah, amin Allah. Kalau yang tidak jawab, kalau mising kakinya ketekuk, ya kalau tidak ditekuk ya tidak bisa. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga ini harus kita perjuangan, sebabnya kita sudah diciptakan oleh Allah jadi manusia. Kalau orang yang tidak pandai bersyukur, maka harus siap menerima azab dari Allah. Makanya kita sebagai orang yang beriman, Allah telah mengumumkan wa idzana rabbukum. Allah telah mengumumkan, Allah telah memaklumatkan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka Allah akan menambah-nambah kenikmatan kita. Wala in kafartum, barang siapa yang mengingkari kenikmatan itu, maka akan berubah menjadi azab. Alah, tidak percaya aku Pak. Contohnya orang-orang kafir Cino-Cino yang tidak pernah rukuk sujud menyembah kepada Allah, ya dunyane tambah-tambah. Mulai itu walaupun dia tidak pernah bersyukur. Berbeda orang yang beriman, karena yang dipinta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang beriman itu yang dipinta dunia ya bahagia, akhirat bahagia supaya dijauhkan dari azab api neraka, supaya doa itu diijabah oleh Allah. Makanya orang-orang yang beriman diuji dengan ekonomi. Makanya kita tetap bersyukur. Kita tetap bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah kenikmatan.
Tetapi apabila kita mengingkari kenikmatan itu akan berubah menjadi azab siksa. Karena orang-orang yang kafir, siapa orang kafir itu? Orang yang menolak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Mereka masih diberi rahman Allah. Karena sifat Allah itu rahman hanya diberikan kepada orang-orang kafir, tetapi rahim Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang kafir. Alam mahsyar, alam akhirat, maka dia tidak akan menemukan suatu kebahagiaan. Yang diterima adalah azab siksa untuk selama-lamanya. Makanya saya mengajak para jamaah sekalian, khususnya dua mempelai Eko dan Mei, ini harus diperjuangkan, diusahakan 3 perkara. Yang pertama tadi apa kok? Qanaah legowo ya. Kedua, Mei apa? Sabar. Yang ketiga, syukur ya. Eling cuma 3 ya. Ya, apa mau? Syukur. Allah mengancam bagi orang yang tidak ada 3 perkara. Ini dalam hadis qudsi. Fal yatlub robban sifai fal yakhrus min tahti samai wal ardi. Carilah Tuhan selain aku, keluar kamu dari kolong langit dan kolong bumi. Artinya orang yang tidak ada 3 perkara ini tidak diakui hamba Allah. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, kamu duduk bersanding di sini kok sama Mei ini cuman berapa jam ya. Seterusnya kamu adalah menjadi presidennya orang satu rumah dalam keluarga. Dalam keluarga Eko sendiri itu dilantik oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya, presidennya orang dalam satu rumah. Alhamdulillah sudah dewasa ini berarti. Ya, jadi karena Allah sudah melantik, saya sudah berumah tangga selama 40 tahun kok. Saya tinggal merantau jauh ke Surabaya. Setelah lahir anak saya disusul ke Surabaya, suruh pulang. Kepingin saya itu mempunyai anak laki-laki, tetapi setelah sampai rumah anak yang keluar itu perempuan. Jadi aku marah-marah sama istri saya. Saya omongi jelek-jelek, akhirnya ditinggal pergi istri saya. Anak diserahkan saya, baru umur seminggu. Akhirnya saya menangis. Anak ini menangis, minta dinimii, minta disusui. Akhirnya aku kapok, marah-marah sama istri, kapok waktu itu. Ini jangan sampai marah-marah dengan istri, karena apa itu kehendak Allah itu berbeda dengan keinginan kita. Jadi kita itu tadi qanaah legowo ati. Dan zaman sekarang ini zaman edan. Nah ora edan ra keduman bejane wong kang bejo, wong kang eling lan waspada. Ini ngendikane Raden Ngabahi Rangga Warsita Pujangga Jawa. Terus nak Dedi Petet kae ngomongane zaman edan, wong lanang rabi perawan. Zaman edan
Naraidan raket duluman bejane Rabi Prawan yen bengi apa jenenge mbok lali aku wis pokoke zaman edan. Jadi zaman globalisasi, zaman medsos ini jangan sampai kita terpengaruh dengan keadaan-keadaan medsos, media sosial. Karena sekarang banyak anak-anak sampai pada orang-orang tua itu mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu pegangannya HP. Ini yang berbahaya. Maka zaman ini kita harus punya saringan. Jadi saya berpesan kepada Eko supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, as-sa'adah, senang, tentrem, selamat bagian dunia akhirat. Syaratnya 3 perkara tadi, dan juga ditambah kita harus memberi nafkah lahir batin, memberi pendidikan kepada istri kamu. Kalau belum mau sholat ya diajak sholat, kalau belum bisa baca Al-Quran ya diajari baca Al-Quran. Dan juga amaliyah ahlus sunnah wal jamaah jangan dilepas, nanti kena doktrin dari amaliyah orang salafi. Ini bahaya, karena habis sholat tidak boleh zikir, tidak boleh berdoa bersama, tidak boleh salaman-salaman, ini habis sholat. Maka harus mengikuti para ulama-ulama yang mempunyai paham ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tugas seorang laki-laki puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu ibadah tahunan. Allah menciptakan 1 tahun itu ada 12 bulan, tapi ibadah puasa diwajibkan 1 bulan. Ini sudah Sya'ban, sudah ruwah, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Itu kewajiban supaya menjadi mar'atus sholihah, menjadi perempuan yang sholihah. Kerjakanlah kewajiban puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan diri. Sebab tubuh wanita itu diibaratkan magnet. Lebih kalau ketemu dengan bujangan, tapi kalau bujangan yang seperti Yai Toba ini tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh, sudah kelewat itu. Tapi kalau bujangan-bujangan yang masih tegangan tinggi itu yang bahaya. Makanya disuruh wahafizat farjaha, menjaga kehormatan diri. Sebab tubuh wanita itu adalah perangsang. Jangan sampai keluar dari rumah kita bupati. Apa bupati? Buka paha tinggi, sehingga nanti kalau dilihat oleh pemuda yang tegangan tinggi jadi musibah. Ini yang ketiga adalah wahafizat farjaha. Dan juga jangan sekwilda, sekitar wilayah dada terbuka kalau keluar dari rumah. Intinya seorang wanita yang sholihah mempunyai 1 jalan tidak boleh dilalui kepada suami. Taat kepada suami, sebab zaman edan ini kadang-kadang istri ini tidak peduli kepada suami. Tapi kalau main, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi mar'atus sholihah, menjadi perempuan yang sholihah. Amin, Allahumma amin.
Jadi taat kepada suami selama suami menyuruh kepada kebaikan, tidak boleh ditolak. Tetapi kalau suami menyuruh ke tempat maksiat, maka wajib menolak. Ada berapa tadi? Nih, 4. 1, sholat 5 waktu. 2, puasa di bulan Ramadan. 3, menjaga kehormatan diri. 4, taat kepada suami. Eling-eling ya, diingat-ingat ya. Alhamdulillah, diingat-ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafiran mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi